Halo guys, balik lagi bersama gue si Zkfrost. Dan ya, kita kali ini akan melanjutkan dari episode 4 ke episode 5 dan membuat hal-hal yang menarik. Kalau kalian penasaran, tonton sampai habis ya. Aku ngecekin barang-barang di gudang dan aku ingin membuat item frame, tapi sayangnya tidak ada kulit. Jadi aku undur dulu untuk tidak membuat item frame. Aku mengurus kebunku dan menyisakan 2 wheat untuk kuberikan ke ayam-ayamku yang sudah kelaparan. Dan wheatnya aku kasih ke domba-dombaku juga biar bisa bertambah banyak. Setelah itu aku menatap Enderman untuk menantangnya dan mendapatkan Ender Pearl. Dan singkat cerita, Enderman-nya mati tapi cuma ngedrop tanah yang dibawanya. Aku coba ngecek di inventoryku tapi beneran dia cuma ngedrop tanahnya doang. Aku keliling-keliling untuk mencari sapi biar dia ngedrop kulit dan bisa aku jadikan item frame. Aku keliling cukup lama tapi aku hanya menemukan 1. Jadi aku bawa dia ke kandangku biar bisa aku jadikan sumber kulit. Setelah itu aku keliling lagi untuk mencari sapi yang kedua biar bisa aku kembang biakan. Aku keliling-keliling sampai sore tapi tidak ketemu-ketemu, jadi aku pulang dan aku tidur karena udah malam. Aku ke farmku dan aku menemukan bau yang memiliki enchanted sangat OP. Aku mengambilnya dan menaruhnya di dalam gudang untuk sementara karena aku nggak ada enfit. Setelah itu aku menemukan sapi di pinggiran rumahku, jadi aku hasut dia untuk menjadi sapi kedua dari sapi pertamaku biar dia bisa aku kawinkan. Dan aku nggak tahu kenapa sapinya muter-muter nggak jelas. Jadi aku samperin dia dan dia normal kembali. Aneh banget sapinya. Dan saat aku mau masukkan dia ke kandang, dia stres lagi dan gak mau masuk ke kandang. Aku samperin dia dan dia normal kembali. Sapinya bener-bener kayak gini tuh. Susah banget ya. Setelah itu aku langsung mengawinkan sapinya biar bertambah varian. Aku keluar dari kandang dan lanjut untuk mancing biar bisa dapat banyak ikan dan bisa menjadikan sumber makanan. Dan di klip ini juga aku mancing terus, tidak ada kerjaan lain selain mancing. Beberapa saat kemudian aku dapat name tag dari hasil mancingku. Setelah itu aku lanjut untuk mancing lagi dan aku dapat botol juga. Dan aku mendapatkan fishing rod dengan enchantment. Dan aku melihat enchanted dari fishing rod tersebut dan sangat bagus sekali. Dan setelah itu aku mencoba menggabungkannya karena nggak ada anvil. Aku menggunakan crafting table. Dan saat aku coba ternyata enchantmentnya hilang dan cuma tersisa course of Aku sangat rugi karena aku tidak tahu kalau itu tidak berhasil. Ya, terlewat, jadi harus bagaimana. Aku mau masuk ke beberapa ikanku dan biar aku jadikan makanan. Aku keluar untuk mancing lagi karena aku ingin mencari fishing rod yang seperti itu lagi karena aku nggak terima kejadian yang tadi. Udah lama aku mancing tapi kayaknya keberuntunganku itu udah tidak ada dan aku tidak bisa mendapatkannya lagi. Tapi kayaknya keberuntunganku itu kembali lagi dan aku mendapatkan enchantment book. Apa ini? Patch Infinity. Kita tuh belajar dari kesalahan. Aku membuat envy untuk menggabungkan bauku dengan enchantment yang ada di enchantment book. Aku mengambil buku di gudang untuk ku gabungkan dengan enchantment buku dan kita menciptakan panah yang sangat overpower. Aku perbaiki karena durability-nya sudah sekarat. Wah, infinity-nya hilang. Yang gak apa-apa dah. Setelah aku cek ternyata infinity di bawahku itu hilang. Aku ambil arrow untuk kujadikan stok untuk memanahi monster-monster yang ada di sekelilingku. Setelah itu aku ke farmku untuk merehabilitasi alatku. Setelah merehabilitasi alatku, aku lanjut untuk memancing lagi biar dapat enchantment book lagi. Itu yang kuharap. Dan hokinya one strike one book enchanted. Sekali mancing aku langsung dapat enchantment book. Jadi aku lanjut mancing lagi biar dapat lebih banyak lagi. Kemudian hujan pun turun, jadi aku pulang ke rumah. Bukan golden helmetku dan menciptakan unbreaking 3 dan fire aspect.
Setelah itu aku menggabungkannya dengan buku yang berhasil aku dapatkan dari mancingku. Setelah itu aku menaruhnya di storage roomku biar dia aman. Sekaligus aku merapikan barang-barang yang ada di inventoryku yang sudah full. Setelah itu karena udah malam aku tidur, dan paginya aku langsung mancing lagi. Setelah itu aku mendapatkan lily pad, jadi aku pasang di kolamku biar nambah bagus. Dan lanjut mancing lagi. Beberapa saat kemudian aku dapat name tag yang kedua, dan disusul name tag yang ketiga. Dan aku mendapatkan Nautilus Shell. Lumayan bisa aku jadikan konduit di suatu hari nanti. Pegel dari hasil mancing, aku ke farmku untuk rehabilitasi bauku biar durability-nya full. Setelah rehabilitasi alat, aku langsung ke storage roomku mengambil cobblestone slab untuk kujadikan jalan menuju tempat mancing dan kandang hewanku. Setelah membuat jalan, aku ke gua dekat tempat miningku dan mengambil batuan di sana untuk dijadikan jalan setapak. Setelah itu aku lanjut untuk membuat tempat mining di depan rumahku menggunakan andesite, stone, dan cobblestone secara acak. Setelah bagian atapnya jadi, aku lanjut untuk di bagian dalamnya, dan aku kaget saat aku jatuh ke bawah. Menerangi beberapa bagian yang gelap dan kujadikan tempat sebagai tempat miningku, yaitu cobblestone generator. Aku naik ke atas dan mengganti dirt dengan slab cobblestone. Dan karena durability shovelnya itu sedikit, jadi shovelnya itu hancur. Tapi aku tetap lanjut dengan menggaruk pasirnya dengan tanganku sendiri. Karena takut tanganku kotor, aku menggunakan shovel untuk menyekop pasir-pasirnya dan menggantinya dengan cobblestone slab. Menerangi beberapa tempat di area tempat miningku biar tidak gelap. Aku mengganti tangganya dari stair ke cobblestone slab biar tidak boros batu. Saat aku sedang membersihkan lahan, aku kaget saat ada desisan dari creeper. Emang ya, tidak ada yang bisa mengalahkan jumpscare creeper. Karena creepernya nggak ada alak, aku pukul dia menggunakan bauku. Setelah itu aku lanjut untuk merapikan dan memperluas lahan di cobblestone generatorku. Karena stone biasanya habis, aku tunda dulu untuk membuat cobblestone generatornya. Aku ke storage room dan merapikan barang-barang yang sudah tidak berguna di inventoryku. Dan setelah itu aku lanjut untuk membuat jalan setapak menuju cobblestone generatorku. Yeay, jalannya jadi. Setelah itu aku mengambil barang-barang yang ada di chest rumahku dan memindahkannya ke storage roomku. Aku mengkategorikan barang sesuai jenisnya. Aku pergi memancing sambil mencari inspirasi mau ngapain.
Terkadang aku mampir ke moveranku karena gabut, dan karena udah malam aku tidur. Besok pagi aku pergi ke storage roomku untuk mengambil 2 iron dan kujadikan pedang karena pedang yang lama aku udah hancur. Dan aku ada ide kalau kolam kita bakalan ku kasih jembatan, jadi aku cari kayu sebanyak-banyak. Setelah bahannya mencukupi, aku pergi ke kolamku dan merapikan lahan di sana untuk kujadikan jembatan. Akhirnya jembatannya jadi juga. Aku mancing di bawah jembatanku sambil memandangi jembatan dan senja. Aku melihat Enderman, jadi aku tatap dia untuk menantangnya. Dan perkelahian pun tidak bisa dihindarkan. Aku cari Enderman-nya dan ternyata dia di belakangku. Aku tatap dia balik biar dia marah kepadaku, tapi dia malah hilang. Takut mungkin. Aku menuju tempat miningku dan merapikan lahan di sana untuk kujadikan jembatan lagi. Aku pergi ke kolam ikanku dan mengambil crafting table di sana untuk kuletakkan di tempat miningku. Dan karena shovelnya hancur, aku membuat shovel kembali dan mulai merapikan lahannya. Dan aku lanjut untuk membuat kerangka jembatannya dulu. Dan ada zombie drowned yang ganggu, jadi aku bunuh dia. Ada Enderman yang lirik aku. Saat aku lirik kembali, dia malah marah, jadi aku bunuh dia. Dia Enderman yang sangat lincah, tapi pastilah aku yang menang. Aku pulang ke rumah dan tidur karena malas digangguin monster terus. Bangun pagi aku melihat skeleton terbakar api azab. Setelah itu aku manen kebun sebentar. Dan tidak lupa untuk menanamnya kembali. Setelah itu aku pergi cari kayu karena bahan untuk membuat jembatan yang ada di tempat miningku itu kurang. Setelah nebang pohon pas-pasan, pickaxe aku hancur. Setelah itu aku ke jembatan dekat tempat miningku dan mulai untuk membuatnya kembali. Saat pembuatan jembatan, aku melihat kalau ada glow squid, jadi aku bunuh dia untuk mendapatkan glow apa itulah namanya. Dan namanya ternyata glowing sack. Susah banget namanya. Setelah membunuh glow squid tersebut, aku lanjut untuk membuat jembatannya. Karena kayunya kurang, jadi aku ke hutan dark forest untuk menebang kayu dark oaknya. Setelah memakan satu pohon, aku balik lagi untuk membuat jembatanku. Dan ternyata bahannya kurang. Aku pergi ke storage roomku dan membuat lantern untuk kupasang di beberapa sisi jembatan dan menggantikan torchku di beberapa sisi rumah.
Dan karena udah malam, aku pulang ke rumah dan tidur. Bangun pagi, aku mencari kayu karena bahan untuk membuat jembatan di tempat mainingku itu masih kurang. Dan ada witch laknat yang melempar poison ke diriku, dan aku diroyok oleh beberapa monster yang ada di sana. Aku hampir mati di sini karena diriku itu terkena poison dan ditembaki oleh skeleton. Darahku tinggal 1 bar dan diriku sangat deg-degan di situ. Aku cuman bisa nangkis dan tidak bisa melakukan apa-apa karena diriku tidak mungkin bisa melawan skeleton dengan darah setengah doang. Jadi aku pantulin tembakannya, dan saat diriku sudah tidak terkena poison, aku memberanikan diri untuk melawan skeleton tersebut. Dan akhirnya dia mati. Dan ternyata masih ada 1 zombie. Aku main kucing-kucingan dengan dia karena darahku low. Aku panah dia dan dia terpental. Aku panah-panahin zombie itu sampai dia mati. Aku mendapatkan kolor dari hasil ngekill skeleton. Aku lanjut nebang pohon karena aku ini pemberani. Yeay, akhirnya sudah selesai cari kayu. Setelah aku rasa cukup, aku pulang dan lanjut untuk menyelesaikan jembatan yang tadi kita buat. Akhirnya jembatannya jadi juga. Aku ingin membuat jalan setapak, tapi aku baru ingat kalau hewan-hewanku ini kelaparan. Jadi aku beri makan mereka dulu, baru aku lanjut untuk membuat jalan setapak. Sebelum membuat jalan setapak, aku merapikan inventoryku sebentar karena udah full. Setelah itu, aku membuat jalan setapak menuju jembatan yang berada di dekat kolamku. Dan juga menuju tempat miningku. Jalan setapaknya jadi. Setelah membuat jembatan, aku rehabilitasi bauku ke farmku. Setelah itu, aku lanjut untuk menerangi di beberapa sisi yang gelap di sekitar jembatan dekat tempat miningku. Setelah menerangi jalan, aku lanjut pergi ke rumah. Aku melihat bangunan-bangunan yang aku buat dan aku sangat puas dengan hasilnya. Aku melihat senja dan memanen hasil kebun. Dan menanamnya kembali.
Aku sudah tidak ada kerjaan, jadi diriku cuman manen kebun dan mandangin sekitar rumahku. Dan ternyata aku kelamaan untuk manennya, jadi ada kentang yang busuk. Aku pergi ke kandangku untuk ku kasih makanannya ke hewan ternakku biar bertambah banyak. Karena susah ngasih makannya, aku masuk ke kandangnya biar lebih mudah. Dan aku bunuh beberapa karena udah sesek-sesekan. Kan kasihan kalau anaknya itu kedesak-desak oleh ibunya. Jadi aku sisakan satu dari semua ibu anak. Aku memberi makan anakan ayam dan dia tumbuh dewasa dengan cepat. Setelah itu aku pergi ke rumahku dan pergi ke kamarku karena videonya udah selesai. Dan guys, oke lah. Jadi sampai jumpa di video kali ini. Kalau kalian ada mau request apa-apa, tinggal komen ya. Bye bye.